فانتحوا أمنها وألوه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار معتدي الجبار. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, kamu jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu wasrabu halalan tayyiban. Hai manusia, makan dan minumlah kamu dari yang halal dan baik. Syukur alhamdulillah Allah tetap menyayangi kita, tetap mengingatkan kita, sehingga kita selalu waspada di dalam menghadapi kehidupan ini. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sajikan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah pejuang sejati dan beliau adalah paling sayang kepada umatnya. Dan perjuangannya terakhir bagaimana umatnya itu agar bisa semua masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Salam takzim, salam bahagia kepada Bapak Imam dan Naib Imam yang telah mengimami kita dengan baik. Semoga Allah memanjangkan umurnya para imam, memudahkan rezekinya dan selalu mensehatkannya. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah yang insya Allah isi surga. Ayat yang kami bacakan tadi bahwa Allah itu selalu benar dan kita harus yakin terhadap benaran Allah itu. Lalu ayat yang kami bacakan tadi tentang terkait dengan halal dan haram. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan halal dan haram itu baik kepada dirinya maupun kepada umatnya. Pada satu waktu ada tetangganya yang memperselisihkan prologat batas dari kebun kurma. Kebetulan tetangga ini menanam kurma terlalu dekat kepada batasannya, perulukannya, sehingga batang kurma itu waktu lama-lama menjadi besar. Akhirnya melewati perulukan itu, batang kurma itu, dan akarnya tentu saja masuk ke dalam kebun tetangganya. Maka di saat Rasulullah datang, apa kata Rasulullah? Ini memang tidak halal karena akarnya itu masuk kepada kebun orang lain, karena batangnya itu sudah berada di perbatasannya. Nah, dan kemudian miring, dan ada beberapa batang yang memang batang itu sudah melewati perulukan itu, batas itu. Maka kata Rasulullah, batang yang melewati ini setiap berbuah bergantian untuk mengambilnya. Artinya orang yang sebelah ini pun berhak mengambil itu setiap berbuah bergantian. Begitulah Rasulullah menjelaskan kepada umatnya bahwa setiap yang bukan hak kita itu tetap tidak
bisa kita pergunakan untuk kita makan dan rezeki. Tapi kalau ada tanaman yang berada di kebun kita, tapi setelah kita buat perulukannya, pembatasnya, lalu buah itu, cabangnya itu masuk ke kebun orang atau ke halaman orang seperti mangga, ada 2 cabang yang masuk ke tetangga. Itu buahnya itu halal dimakan oleh tetangganya itu, walaupun batangnya berada di kebun kita, di halaman kita. Kemudian bagaimana sahabat seperti Abu Bakar memanfaatkan, menggunakan, memperlakukan halal dan haram itu. Beliau pernah menjadi pengurus Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar pernah menjadi pengurus Baitul Mal. Tapi dalam pikirannya, dia tidak selalu bekerja. Karena ada waktu-waktu yang tidak bekerja, tapi gajinya jalan. Beliau ragu gaji itu halal atau haram. Karena sering dia tidak bekerja, karena berada di rumahnya. Karena tidak ada memang pekerjaan di Baitul Mal itu. Dalam pikirannya, dalam hatinya, seperti tidak halal gaji itu saya makan. Maka di akhir hayatnya, dijualkannya kebun kurmanya, diberikan uangnya ke Baitul Mal. Beliau mengatakan, aku merasa dalam hatiku seperti tidak halal gajiku kumakan. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Artinya, kalau dalam keputusan hati kita, karena keputusan yang terbaik adalah hati kita, juri yang terbaik adalah hati kita. Kalau hati kita sudah mengatakan itu tidak halal, kita harus menyelesaikannya secara arif, supaya ketidakhalalan itu kita bawa ke akhirat menjadi siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu, perulukan itu sudah kita pindahkan, batasan itu sudah kita pindahkan, ngapain lagi bawa pengacara, ngapain lagi dikatakan bahwa perulukan itu sudah benar, padahal kita sudah memindahkan batasan itu. Tapi kenapa harus kita yang mengatakan, membawa pengacara ke pengadilan dan lagi bahwa seakan-akan bahwa benar itu? Maka kalau hati kita sudah mengatakan batasan itu sudah kita pindahkan, maka itulah dia. Harus kita akui, paling kurang kita maaf atau kita bayar, baru masalah itu selesai. Kenapa? Karena begitulah halal dan haram itu kita jalankan secara sebenarnya. Bagaimana penulis hadis Ibnu Darda? Beliau pernah sedang menulis hadis, habis dawatnya. Kemudian dipinjamkannya pulpen ke sahabat yang ada di kanannya. Kemudian mungkin karena pemilik pulpen itu ya sudahlah pulpen, akhirnya dia pergi. Tapi penulis hadis ini waktu selesai dia menulis hadis, yahkunahmi wa ini, pulpen ini kepada siapa saya kembalikan, karena pemiliknya itu sudah pergi. Seperti inilah, sudah pergi pemiliknya. Nah, maka akhirnya dia mengatakan, di mana rumah pemilik pulpen ini? Rupanya jauh di Basrah. Jauh. Akhirnya dia pergi mengembalikan pulpen itu. Ongkos dari Mekah ini ke Basrah itu sekitar pulang balik 250 rial. Kalau 250 rial itu berarti sudah sekitar uangnya itu, kalau 1 rial di Mekah itu 6.000, kalau ditukar di Indonesia ini 5.000, berarti sudah berapa uangnya? Kalau dia beli pulpen itu bisa membeli 500 pulpen. Tapi yang 1 pulpen itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena dia itu merasa pulpen itu bukan haknya. Kemudian penulis hadis yang lain,
sedang dia menulis hadis, tumpah dawat pulpen itu. Akhirnya dia berada dalam rumah sewa. Rumah di Mekah itu banyak dibuat dari tanah. Dulu dari tanah dibuat. Maka dia kerokkanlah sedikit dari dinding rumahnya itu. Tapi rumahnya itu rumah sewa. Rumah sewa. Nah, lalu dia bermimpi bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Sekalipun hanya dia mengerok sedikit tanah itu karena rumah itu rumah sewa. Maka dia pergi ke pemilik rumah. Lalu kata pemilik rumah itu, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan. Padahal hanya debu yang dikerokkan. Maka itulah barangkali Allah mungkin menyebut dalam Al-Quran selalu, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan." Satu biji sawi kebaikan dihitung sebagai pahala, nanti ada balasannya. Dan kamu lihat itu seperti kita melihat video dosa-dosa kita ya. Jadi begitu juga sebaliknya. Maka mungkin kita silap pernah melakukan hal yang tidak halal. Kalau masih ada umur kita, kalau kita tidak berjumpa dengan orang yang kita makan hartanya, kita sedekahkan ke masjid dengan niat agar hutang-hutang, agar yang halal itu bisa, agar yang haram itu bisa menjadi halal, dan Allah pun memaafkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kamu niat membayar hutangmu, surga tempatmu. Baru niat, apalagi hutang itu kita selesaikan, hal yang tidak halal itu kita selesaikan, maka mudah-mudahan kita tetap diberikan Allah tempat yang layak, karena kita sudah menyelesaikan antara halal dan haram itu dalam kehidupan kita. Berizin, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.